Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Assalamualaikum Kance. Wanita, ketua organisasi besar, memimpin perang sampai dijuluki macan betina dari timur. Keren. Yuk langsung aja kita ambil inspirasinya. Ini dia 4 inspirasi dari cerita perjuangan Opu Daeng Risaju. Inspirasi pertama, dipercaya memimpin organisasi besar. Kance, salah satu organisasi besar saat itu adalah Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Opu Daeng Risaju memulai karir politiknya sebagai anggota partai di Parepare. Setelah kurang lebih 3 tahunan berkarir politik, Opu Daeng Risaju terpilih menjadi Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia di wilayah tanah Luwu, Palopo. Nah, karena sudah menjadi ketua partai, Opu Daeng Risaju semakin sering hadir di pertemuan-pertemuan besar, hadir di kongres, dan lain sebagainya, baik di daerah Sulawesi Selatan maupun di pusat Batavia saat itu. Nah, Kance, karena semakin sering Opu Daeng Risaju ini bertemu dengan para tokoh lainnya, sering bertukar pikiran juga, diskusi-diskusi perbaikan, maka sepulang dari Jawa, Opu Daeng Risaju semakin gencar menyebarkan pemikirannya ke tanah kelahirannya, melakukan pendekatan ke sanak saudaranya di kerajaan, juga mendekati masyarakat Palopo untuk mendapatkan dukungan. Tujuan Opu Daeng Risaju cuma satu, ia ingin membebaskan tanah dan rakyat dari penjajahan Belanda. Karena itu, ia bergerak menyebarkan semangat kemerdekaan untuk masyarakat di Malangke dan Palopo. Usaha dan kerja kerasnya berhasil menuai banyak simpati sebenarnya dari banyak masyarakat. Tapi sayang, kerabat-kerabatnya sendiri di Kerajaan Luwu tidak mendukung gerakan yang ia lakukan. By the way, Opu Daeng Risaju bukan nama aslinya loh. Opu Daeng Risaju adalah nama gelar kebangsawanan. Nama aslinya adalah Famajah. Nah, coba kita kilas balik. Salah satu organisasi besar dipimpin oleh seorang wanita. Apakah tidak ada laki-laki? Bukan itu poinnya. Laki-laki tentu saja banyak. Tetapi sosok Opu Daeng Risaju merupakan sosok wanita yang punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Kita bisa lihat dari semangatnya yang membara untuk memerdekakan Indonesia. Sebuah cita-cita yang bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingan bangsa Indonesia. Iya, itulah hakikat sebuah kepemimpinan. Bukan tentang diri sendiri saja, tapi tentang yang lebih besar dari itu, tentang orang banyak. Sehingga muncul sebuah ketulusan yang dirasakan oleh banyak orang. Gimana? Wajar kan Opu Daeng Risaju layak menjadi pemimpin? Inspirasi kedua, bangsawan yang rela tidak menjadi bangsawan. Kance, siapa sih yang tidak mau menjadi orang besar yang diakui banyak orang? Di sekolah atau di kampus misalnya, jika terkenal sebagai siswa atau mahasiswa yang memiliki jabatan di suatu organisasi, rasanya udah kayak paling keren aja kan? Lalu bagaimana dengan Opu Daeng Risaju? Ia sejak lahir merupakan bangsawan. Bangsawan atau yang kita kenal dengan istilah berdarah biru. Coba kita simak cerita singkat ini. Belanda mulai panik. Belanda menilai pergerakan yang dilakukan Opu Daeng Risaju bisa membahayakan kedudukan mereka di Sulawesi. Ya iyalah, semua lapisan masyarakat dengan masif diajak untuk merdeka oleh Opu Daeng Risaju. Maka Belanda mendesak suami Opu Daeng Risaju dan Kerajaan Luwu untuk menekan Opu Daeng Risaju supaya menghentikan gerakannya, menghentikan kegiatan-kegiatan Partai Sarekat Islam Indonesia, sehingga suasana di Kerajaan Luwu menjadi panas. Orang-orang di Kerajaan Luwu, juga saudara-saudaranya di kerajaan, menuduh Opu Daeng Risaju telah menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah Kerajaan Luwu. Difitnah. Opu Daeng juga mendapatkan tekanan dari Datu Luwu, raja atau seorang sultan Luwu, dan dewan adatnya. Mereka menginstruksikan agar Opu Daeng Risaju menghentikan gerakan politiknya. Lalu muncul dialog nih di kerajaan. Datu Luwu berujar, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun tidak terima.
Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu, ujar Datu Luwu. Kemudian, Opu Daeng Risaju memberi jawaban. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Tegas. Maka dengan amat terpaksa dan juga karena desakan dari Belanda, Kerajaan Luwu mencabut gelar kebangsawanan Opu Daeng Risaju. Dengan dicabutnya gelar bangsawan itu, maka Opu Daeng Risaju kemudian dijebloskan ke penjara selama 14 bulan lamanya. Tak hanya Opu Daeng Risaju, kurang lebih 70 orang pengikut setianya juga ikut dipenjarakan. Dan tahukah kamu, peristiwa tersebut membuat Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan politik. Keren. Ia tak menghiraukan privilege sebagai bangsawan, tekadnya tetap bulat. Jadi terfikir, bagaimana kalau kita di posisi senyaman itu, berdarah biru, keturunan bangsawan, apa iya kita berani seperti Opu Daeng Risaju? Inspirasi ketiga, demi cita-cita tidak mengenal kata kapok. Cita-cita memerdekakan dari penjajah tidaklah padam, dipenjara, disiksa, tidak menjadikannya jerah. Nah, saat itu Kance, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehingga kehidupan masyarakat sedikit berubah. Sudah tidak ada lagi suara-suara senjata, masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan tentram. Nah, tapi belum 1 tahun Indonesia merdeka, Belanda datang lagi. Mereka ingin merebut kemerdekaan Indonesia yang sudah dideklarasikan. Keadaan pun menjadi mencekam dong. Pasukan Belanda menggeledah rumah-rumah para tokoh, juga rumah-rumah para masyarakat yang ada, juga melakukan serangan-serangan. Nah, saat itu karena Indonesia sudah merdeka, Opu Daeng Risaju sudah bebas dari penjara dan sudah bisa kembali aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia. Bahkan masih berapi-api untuk melawan penjajah. Jadi, ketika penjajah sudah datang ke Sulawesi, ia menggerakkan para pemuda di tempat tinggalnya untuk melakukan perlawanan. Bukan hanya menggerakkan, Opu Daeng Risaju justru berada pada garda terdepan melawan para penjajah itu. Maka pecahlah konflik senjata antara masyarakat Palopo dengan tentara penjajah. Belanda tahu, Opu Daeng Risajulah yang menjadi penggerak perlawanan. Sehingga Belanda berusaha menangkap Opu Daeng Risaju. Bahkan membuat sayembara, siapapun yang bisa menangkapnya akan diberi imbalan hadiah yang menggiurkan. Tapi sayembara itu tentu saja tidak digubris sama sekali oleh masyarakat. Ya karena semua masyarakat telah bulat tekadnya untuk merdeka. Sehingga pecahlah konflik yang begitu hebat dan menewaskan banyak korban. Luar biasa keren macan betina dari timur ini. Inspirasi keempat. Disiksa adalah resiko yang siap ia terima. Kance, setelah konflik senjata yang hebat, Belanda berhasil menangkap Opu Daeng Risaju di daerah Lantoro. Parahnya, mereka menggiring Opu Daeng Risaju menuju Watampone dengan jalan kaki 40 km. Ia kemudian ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Dipindahkan lagi ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Belum juga cukup, Opu Daeng Risaju yang sudah cukup renta ini juga disiksa di distrik Bajo. Disebutkan mereka membawa Opu Daeng Risaju ke tengah lapangan dan mereka memaksa berdiri menghadap ke arah matahari. Parahnya, mereka juga menembak pundak Opu Daeng Risaju hingga jatuh tersungkur. Usai itu, mereka membawanya ke penjara bawah tanah. Dan akibat penyiksaan-penyiksaan yang ia alami terus-menerus, Opu Daeng Risaju menjadi tuli seumur hidupnya. Tentu Opu Daeng Risaju tahu betul resiko yang akan ia alami jika berani menentang dan melawan Belanda. Tapi demi cita-citanya untuk memerdekakan Indonesia, ia tetap saja terus melawan. Dan akhirnya, cerita penyiksaan oleh Belanda yang kita dengarkan ini menjadi akhir cerita yang menyedihkan sekaligus pembelajaran bagi kita semua. Bahwa manisnya kemerdekaan kita hari ini tidak akan pernah ada jika bukan karena penderitaan, penyiksaan, dan nyawa yang dikorbankan para pahlawan seperti Opu Daeng Risaju ini.
Itu tadi 4 motivasi dari cerita perjuangan Opu Daeng Risaju. Kalau Kance merasakan serunya cerita ini atau mendapat pembelajaran dan motivasi dari cerita ini, Kance-kance semua boleh banget untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Dadah.